Selama 3 tahun menjalankan Gubuk Baca ini, pernah nggak Mbak terima bantuan atau kerjasama atau apa gitu, kegiatan mungkin yang dilakukan di Gubuk Baca Mbak ini pernah nggak? Mungkin dari pemerintah atau instansi lain, mungkin pernah nggak? Aku, kalau sampai waktuku, ku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu awalnya dari hasil saya memulung, saya sering menemukan buku-buku. Nah, kita ketemu lagi nih dengan Widi Studio nih. Hari ini kita kedatangan tamu nih, Mbak Riani Pemulung dari Tegal. Nah, apa kabar nih hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, Mbak Riani ini adalah penggiat lingkungan, sekaligus juga beliau ini penggiat literasi di Tegal. Nah, beliau di samping kegiatannya mulung, di tempat beliau di lapaknya ini ada Gubuk Baca. Jadi taman baca yang gratis dia dikasihkan untuk anak-anak di sekitaran di Kota Tegal. Nah, beliau ini sangat berjasa untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang mungkin kesulitan untuk mendapatkan bahan bacaan. Nah, beliau ini dengan segala cara, dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi, berhasil membuat Gubuk Baca. Nah, kita ngobrol sedikit nih tentang Gubuk Bacanya nih. Nah, Mbak, udah berapa lama Mbak ada Gubuk Baca, Mbak? Ada namanya nggak? Buku bacanya saya beri nama Buku Baca Hati Nurani. Gubuk Baca Hati Nurani. Nurani, ya. Kenapa tuh namanya Gubuk Baca Hati Nurani? Karena saya bikin dengan hati nurani saya. Iya, iya. Oh, iya. Nah, sudah berapa lama itu Mbak bikin Gubuk Baca itu? Berjalan 3 tahun. Udah 3 tahun. Tahun. Oh, nah, bisa cerita nggak kenapa tuh awalnya bisa sampai bikin Gubuk Baca? Waktu itu pandemi, anak-anak kan lama sekolah online, Yeah. ya. Terus saya membaca lingkungan anak-anak membutuhkan tempat bermain yang aman, yang nyaman, dan tempat yang bisa untuk belajar dan bermain. Disitulah saya berinisiatif membuka buku baca dengan buku yang seadanya. Nah, itu pertama tuh dari mana dapat bukunya Mbak? Buku-buku awalnya dari hasil saya memulung, saya sering menemukan buku-buku yang bisa untuk dibaca, saya sisihkan, terus lambat laun dari teman-teman juga. Jadi pada saat memulung Mbak suka nemu buku. Ya. Oh, Kadang jadi buku cerita, buku pelajaran yang masih layak bisa dibaca, saya sisihkan, saya taruh di buku baca. wah. Ada nggak yang pernah nyumbang buku gitu, ada nggak? Ada yang nimbang buku walaupun buku bekas, Ya. clear bekas, tapi tetap bermanfaat. Nah, bagi siapa saja yang punya buku, mungkin ingin mendonasikan buku untuk melengkapi Gubuk Baca Hati Nurani di Tegal ini, silakan bisa dikirim langsung nih ke Gubuk Baca Hati Nurani di Tegal. Alamatnya di mana, Mbak? Alamatnya di Jalan Ternate nomor 5 RT 9 RW 10 Tegal Sari, Tegal Barat, Jateng. Wah, tuh alamatnya udah lengkap. Ditunggu nih kiriman bukunya nih dari teman-teman semua. Nah, Mbak, selama Mbak udah menjalankan Gubuk Baca ini, pengalaman apa Mbak yang paling berkesan untuk Mbak nih, yang pernah Mbak alami deh? Pengalaman yang berkesan yaitu di saat saya bermain dengan anak-anak, ya. Anak-anak itu datang kan, saya tanya, anak-anak kamu itu kesini mau apa? Mau bermain Bu. Nah, di saat ngobrol dengan anak-anak, kita membaca buku, mewarnai gambar, anak-anak itu ngobrol, misalkan tentang bapaknya, tentang ibunya. Jadi disitulah saya bisa mengetahui anak-anak apa yang mereka butuhkan. Kadang mereka itu butuh teman curhat juga. Iya. Selain terus, kadang saya gini, anak-anak daripada kamu bermain jauh-jauh, banyak ini itu, bermainlah di sini gitu. Suka dukanya juga ada. Kadang anak-anak rebutan bensin, rebutan Toyota. Itulah saya harus bisa seperti orang tua, memberikan
nasehat atau gini ya anak-anak ya, gantian ya, apa gitu. Oh iya iya. Nah, di samping Mbak punya gubuk baca ini, Mbak juga aktif dan sering membuat dan membaca puisi Mbak ya. Iya, Nah, karena jadi saya hobi. hobi. Walaupun tidak mahir tapi Iya. hobi. Nah, udah sejak kapan tuh Mbak hobi bikin dan baca puisi? Kalau baca puisi dan menulis puisi dari SD. Oh, dari SD. Iya. Oh, Cuma kalau waktu SD itu belum banyak puisi-puisi yang saya kenal. Saya lebih sering membaca puisinya Khairil Anwar oh, yang judulnya Aku. oh iya. Masih ingat nggak satu bait mungkin? Masih Coba deh dibacakan. aku. Kalau sampai waktuku, ku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, tuh udah didengar Aku tuh. paling senang bait yang ini. Iya. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Aku paling senang bait yang itu loh. Oh iya iya iya. Wah tuh udah dengerin kan Mbak Riani nih dari Tegal sudah membacakan puisinya Khairil Anwar yang judulnya Aku yang sungguh terkenal itu. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang di sekitaran Tegal yang ingin berbagi cerita, kumpul-kumpul, ingin bikin puisi mungkin, nah silakan nih karena Mbak Riani juga sering ada kegiatan sastra juga ya di Tegal ya. Iya, Cukup aktif juga ya di Tegal ada banyak kegiatan sastra. sastra. Aku sering hadir karena disitulah tempat aku untuk bisa berpuisi gitu. Iya. Terus juga menyimak, juga belajar juga. Dari sesama sastrawan Dari ya. mereka sastrawan senior, aku Iya. belajar dari mereka juga. Nah, jadi di Tegal ini cukup aktif nih kegiatan sastra. Nah, mudah-mudahan dengan berbagai kegiatan itu, ya kegiatan sastra di masyarakat ini tetap ada ya, tetap eksis ya Mbak ya. Nah Mbak, selama 3 tahun menjalankan gubuk baca ini, pernah nggak Mbak terima bantuan atau kerjasama atau apa gitu, kegiatan mungkin yang dilakukan di gubuk baca Mbak ini pernah nggak? Mungkin dari pemerintah atau instansi lain, mungkin pernah nggak? Kalau pemerintah Belum ya? saya belum. Oh, belum Cuma ya. pernah waktu saya mengadakan misalkan lomba Agustusan memperingati hari apa gitu, Ya. saya tawar teman-teman komunitas, monggo barangkali ada yang mau membantu berbagi snack Ya. anak-anak, pernah ada gitu. Di gubuk baca Mbak nih anggotanya ada berapa? Berapa anak-anak nih yang sering atau aktif mungkin datang ke Kalau gubuk baca? anak-anak yang aktif kalau dikumpulin semua itu lebih dari 30 lebih. Oh, lebih dari 30. Oh, itu dari satu kampung gitu ya atau Iya, gimana? satu kampung, satu RW, cuma berbeda-beda RT. Oh. Kadang anak-anak bermain pun saya nggak tahu mereka dari RT mana, orang tuanya siapa, kan saya tanya, kamu RT mana Nok? Atau Iya, iya. kamu RT mana Mas? Gitu. Heeh. Kadang mereka juga kalau pulang pinjam buku. Oh, dibawa pulang? Iya, Oh, nanti jadi berapa hari kembali gitu. oh gitu. Nah, Mbak, ini gubuk bacanya buka tiap hari? Buka tiap hari, tepatnya di depan rumah. Karena rumah kita itu kan kecil, Iya. buku saya taruh di luar. Pagi, siang, malam tetap di luar. Kalau hujan baru kita selamatkan masukkan karena di rumah itu masih bocor-bocor. Oh, bocor-bocor. Nah, tuh. Kalau kena rob juga ada rob, jadi buku-buku kita amankan. Oh, jadi termasuk wilayah yang kena rob juga Mbak ya? Iya, kadang. Ya. Nah Mbak, kalau seandainya nih ada yang ingin bantu, bantuan apa yang paling Mbak inginkan bisa didapat oleh gubuk baca Mbak nih? Pernah nggak ngebayangin Mbak pengen apa nih gubuk bacanya? Kalau saya yang pertama pengen nambah buku, Iya. karena kadang anak-anak bosan juga, kok bukunya ini terus. Oh, iya, iya, Kadang, iya. kalau buku-buku itu tidak harus baru, bekas pun dengan senang hati kami terima. Yang penting bisa dibaca ya. Kami juga nggak punya lemari buku yang layak, jadi buku masih seadanya gitu, tempatnya kita kadang kan kalau beli hujan tes gitu, Iya. ingin punya lemari yang aman gitu. Oh iya, jadi tetap perlu sumbangan buku dan juga kalau ada lemari buku yang aman gitu Mbak ya. Saya juga inisiatif sendiri sih, pengen kumpulin rupiah buat beli apa stiker, Iya. terus semen gitu, karena rumah kita itu ya dibilang layaknya masih kurang gitu Iya, lah, iya, iya, istilahnya. iya. Kondisinya masih, tapi ya kita syukurin aja lah Iya. gitu loh. Nah tuh dengerin tuh
Jadi Mbak Riani ini kegiatan sehari-harinya, mata pencarian utamanya adalah Saya pemulung. Memulung. Memulung sudah berapa lama Mbak? Dari tahun 2005. Dari tahun 2005 beliau ini adalah seorang pemulung. Dengan keterbatasan dan segala macam situasi yang ia hadapi, ia tetap bisa berkontribusi ke masyarakat sekitar tempat tinggalnya dengan kegiatan literasi, yaitu berupa rumah baca atau gubuk baca yang beliau buat sendiri. Dengan kemampuan seadanya, beliau berhasil untuk menghimpun berbagai buku dan tempat sehingga anak-anak di sekitar tempat tinggal beliau ini bisa membaca buku dan menambah pengetahuan. Nah, jadi kita patut mencontoh Mbak Riani ini bahwa dengan segala situasi yang kita hadapi, kita masih bisa berbuat untuk masyarakat. Nah, mungkin Mbak punya pesan sedikit Mbak untuk masyarakat, mungkin Mbak, untuk siapa aja lah. Untuk semua masyarakat, hidup ini tidak abadi. Ya. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Usia kita, jabatan, harta. Jadi sebelum semuanya kembali kepada yang kuasa, berikanlah waktu kita untuk bisa bermanfaat. Terima kasih Mbak, ini mudah-mudahan apa yang Mbak sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih ya Mbak ya. Ya, nah, sekian dulu nih laporan kita, obrol-obrolan kita bersama Mbak Riani, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Widi Studio. Terima kasih.